Selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran e-learning. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana membuat tugas dalam bentuk kuis. Dalam hal ini, soal uraian. Pertama-tama sebagai pengajar, kita launching dahulu. Di sini saya contohkan mapel matematika wajib, masih Pak Nope ini. Kita masuk ke virtual class-nya. Kemudian seperti biasa dihidupkan mode ubahnya. Lalu di sini kita tambahkan aktivitasnya. Dalam hal ini adalah jenis aktivitasnya adalah kuis. Lalu saya beri nama tugas uraian pangkat 0. Kalau ingin dikasih deskripsinya boleh Bapak Ibu, kalau enggak usah, enggak apa-apa. Kemudian waktunya bisa diatur kapan akan bisa dimulai, kapan akan diakhiri, ya. Misalnya diakhiri di tanggal 3 jam 2 15 menit. Kemudian waktunya, ini durasi dalam waktu dia mengerjakan, misalnya 15 menit. Kemudian waktu sudah, pengaturan berikutnya adalah nilai biarlah seperti ini Bapak Ibu. Tata letak ini biarlah setiap pertanyaan satu soal. Kemudian ini tetap tidak usah ini juga biarlah tampilan ini untuk kalau ada file soal yang bergambar, ini gambarnya jenisnya kecil aja Bapak Ibu, small. Kemudian pengaturan berikutnya ini tidak usah, jika ada umpan balik ini boleh diisi saran, ya. Kalau nilainya 100 itu nanti ada pesan apa, misalnya pesannya selamat telah mengerjakan dengan sempurna, misalnya begitu Bapak Ibu. Terus kalau misalnya ini 80%, artinya ini 80% itu nilai paling tinggi, itu pesannya apa, dan seterusnya. Kalau tidak usah dikasih umpan balik juga tidak apa-apa. Kemudian pengaturan modul ini biarlah nggak apa-apa, dibiarkan settingan awal. Pembatasan akses ini jika dibatasi aksesnya misalnya di grup kelas IPA 2 saja misalnya. Kalau lebih dari satu kelas tinggal ditambahkan lagi, misalnya MIPA 1 dan MIPA 2, tapi jangan semua Bapak Ibu. Kalau lebih dari satu kelas ini harus apapun, ya. Karena kalau semua nanti tidak berfungsi ini, ya. Dua-duanya tidak bisa itu. Ya, kita anggap misalnya satu kelas saja, kelas MIPA 2. Yang lainnya biarlah settingan semula. Lalu kita simpan dan tampilkan. Nah, tampilannya nanti semacam ini Bapak Ibu ketika kita sudah simpan. Jadi dia belum ada soalnya, ya. Nah, untuk menambahkan soalnya di sini ada edit quiz Bapak Ibu, ya. Kita klik. Nah, kemudian setelah kita klik
ini nanti kuis ini nilai maksimumnya mau dikasih berapa, misalnya contohnya 100 ya. Lalu kita simpan. Nah, kemudian soalnya mau diacak atau tidak. Kalau tidak, ini nggak usah dicentang Bapak Ibu. Jadi biarkan saja. Nah, lalu soalnya ini uraian. Nah, karena uraian, soalnya ini diketik secara manual Bapak Ibu. Jadi di sini diklik tambah, ya, tambah, kemudian pilih sebuah pertanyaan baru, ya. Klik Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini masih ada jenis-jenis soal yang akan dipilih karena kita akan membuat dalam bentuk esai uraian, maka pilih jenis soalnya esai Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya nanti jawabannya pengen otomatis, berarti harus pilih jenisnya yang jawaban singkat Bapak Ibu. Karena ini uraian, maka pilih esai. Kemudian klik tambahkan. Nah, di sini adalah mengetik atau membuat soalnya Bapak Ibu. Ya. Jadi nama soalnya misalnya ini question 1, ini misalnya saya buat Q1 ya. Kemudian soalnya kalau sudah ada di Microsoft Word disiapkan Bapak Ibu tinggal di copy saja. Ini misalnya soalnya saya copy saja. Teks soalnya di sini Bapak Ibu ya. Di sini di paste saja Bapak Ibu. Nah, nomornya nggak usah disertakan Bapak Ibu. Jadi nanti nomornya otomatis dia membuat sendiri ya. Satu Bapak Ibu. Kalau mau dibuat poin yang misalnya kalau ini nanti jawabannya benar 10 ya boleh 10. Tapi biarlah bawaan standar poinnya 1 karena nanti kita bisa memberikan poin secara manual ketika kita mengoreksi Bapak Ibu ya. Baik, terus berikutnya ini ada konfigurasi lagi. Ini untuk opsi respon ya. Ini biarkan standar saja. Kemudian informasi penilaian untuk siswa kalau ingin diinformasikan tulis saja di sini Bapak Ibu. Kalau tidak ya sudah aja nggak apa-apa. Langsung kita simpan saja. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini soal pertama maksudnya. Jadi kalau dilihat di sini ada tombol preview, icon preview. Nah, kalau diklik icon preview nanti muncul soalnya semacam ini Bapak Ibu. Nah, nanti siswa bisa menjawab di sini Bapak Ibu. Ya, misalnya ini jawabannya akar 25 misalnya. Nah, di sini misalnya jawabannya akar 25. Nah, oke. Nah, ini misalnya jawabannya. Jadi anak nanti menjawab misalnya. Kalau anak menjawabnya bentuknya gambar, itu juga bisa menyisipkan gambar. Itu di sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa anak nanti jawab menyisipkan gambar ya. URL-nya apa, kemudian sisipkan. Intinya bahwa soal yang kita buat nanti tampilannya semacam ini Bapak Ibu. Oke, untuk soal berikutnya, contoh saya membuatnya 2 soal saja ya, biar tidak terlalu lama. Saya tambahkan sebuah pertanyaan baru lagi, esai Bapak Ibu ya. Tambah. Ini saya buat Q2, artinya question yang kedua. Soalnya sudah disiapkan misalnya Bapak Ibu di Microsoft Word. Jadi ini tinggal di copy lagi. Oke, tinggal di paste. Ya, ini dibuang. Baik, ini jawabannya Bapak Ibu. Oke, cukup, tidak ada konfigurasi lagi, kita langsung simpan saja. Nah, yang nomor ini kita edit ya ini, karena 57 ini jawabannya.
Kita edit, cara ngeditnya yang gambar gerigi ini Bapak Ibu, diklik. Nah, yang ini dihapus. Oke, kita simpan. Oke, soalnya sudah terbuat Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terbuat, artinya soal ini sudah bisa dikerjakan oleh anak. Yang penting intinya bahwa soal ini waktu opennya sudah tersedia ya. Kita kembali lagi di menu tabs yang ini ya, di bagian topik ini tadi. Nah ini ya, jadi ini ada tulisan kayak gini nanti. Baik, sekarang kita login sebagai siswa Bapak Ibu ya. Kita sebagai siswa di sini saya sudah siapkan login. Oke. Nah di sini otomatis di timeline akan muncul kalau ada tugas baru atau mungkin ada kuis dan lain sebagainya dari Bapak Ibu guru, tentunya dari mapel. Ini baru satu mapel ya segini ya. Kalau seluruh mapel ini ternyata ada tugas satu-satu, mungkin ini berderet banyak nanti ya. Gitu ya. Nah kalau di halaman dashboard anak semacam ini di timeline-nya tinggal diklik aja bisa di sini ya, tinggal diklik aja. Nah langsung muncul semacam ini ya. Dibuka tanggal 3 jam 1.57, ditutup juga tanggal 3 misalnya jam 2.15 ya. Oke. Nah ini waktu pengerjaannya ada tulisannya 2 jam 30 menit ya. Kemudian metode penilaian nilai tertinggi. Saya satu lagi login sebagai siswa sama kayak tadi. Nah di sini juga sama, ada timelinenya oleh siswa yang satunya ini ya. Ini namanya Chandra kelas 11 MIPA 2. Kemudian yang ini namanya Kairina 11 MIPA 2. Karena tadi ini oleh nanya kelas 11 MIPA 2. Kalau kelas 11 MIPA 1 nanti dia nggak bisa diakses ini ya, nggak bisa terlihat ini, nggak bisa diklik gitu ya. Sebagai contoh misalnya di sini saya upload, kemudian saya akses kelas 11 MIPA 1. Ini saya ambil contoh Gilbert. Oke. Ini Gilbert kelas 11 MIPA 1 ini ya, 11 MIPA 1. Tidak ada tampilan timeline atau lini masa di sini Bapak Ibu. Tadi mapelnya matematika wajib ya, matematika wajib yang ini ya, matematika wajib kelas 11. Nah dia tampilannya hanya semacam ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ini gurunya berbeda ya nggak bisa diklik Bapak Ibu, karena tidak ada akses untuk kelas 11 MIPA 1 Bapak Ibu. Oke, kita kembali yang bisa diakses tadi kelas 11 MIPA 2 yaitu si Chandra ya. Kita kerjakan misalnya soalnya ya, ini macam ini sama tampilannya. Mencoba kuis sekarang. Oke, kita mulai. Nah tampilannya nanti semacam ini Bapak Ibu. Di sini adalah soal-soalnya. Ini soal nomor 2, ini soal nomor 1. Jadi tampilan anak semacam ini. Kemudian ini waktu yang tersisa Bapak Ibu. Jadi waktu yang tersisa ini berjalan terus Bapak Ibu. Nah kemudian untuk menjawabnya anak nanti di sini ya, tinggal diklik aja ini kalau kurang icon-iconnya. Nah cara menjawabnya nanti langsung dijawab di sini, misalnya semacam tadi akar 25 misalnya ya. Misalnya akar 57 misalnya contoh ya. Oke, muncul di sini. Nah terus halaman selanjutnya atau langsung di halaman 2. Nah misalnya di halaman 2 jawabannya apa tadi, jawabannya ini ya. Nah ini 3000 akar 3 bisa langsung diketik 3000 terus akar 3 kemudian
kemudian meter persegi. Nah, begini Bapak Ibu ya. Jadi cara menjawabnya nanti anak begitu. Kalau sudah tinggal di finish ya, karena soalnya cuma 2 Bapak Ibu, jadi otomatis di sini ada finish attempt ya. Sedangkan waktunya tinggal 2 menit sekian detik. Karena durasinya tadi di sini dibuat tadi durasinya hanya salah yang tadi ya, ini harusnya 10 menit ya, ini tadi ya, ini 150 itu ya, jadi durasinya dalam 1 menit ya. Oke, kalau sudah tinggal kita finish attempt. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, anak ini menjawab, tinggal kumpulkan semua dan selesai, kliknya ya. Ini kumpulkan semua dan selesai. Nah, tugasnya sudah selesai, anak ini mengerjakan. Misalnya anak ini kembali lagi ke sini. Nah, untuk nilainya nanti anak bisa lihat di sini. Nah, ini kan ada tugas ya. Nah, ini yang tugas bilangan pangkat 0. Ini yang dalam bentuk uraian tadi. Oke, sekarang kita periksa. Cara memeriksanya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke topik tadi ya, ini topik tadi kan, ini bilangan eksponen, ini isi-isinya. Nah, kita masuk ke tugas uraian pangkat 0, ini yang dalam bentuk esai tadi Bapak Ibu. Nah, ternyata sudah ada yang menjawab. Cara ngoreksinya adalah di sini, diklik Bapak Ibu. Nanti kalau ada di sini satu kelas mungkin bisa 36, 35 ya, tinggal diklik aja. Nah, setelah diklik Bapak Ibu nanti tampilannya semacam ini. Nah, ini ada sudah satu orang menjawab, namanya Chandra 11 MIPA 2. Nah, statusnya dia belum dinilai Pak Ibu ya. Nah, dia mau meminta penilaian. Oke. Sekarang cara nilainya begini Bapak Ibu. Jadi ini diklik ya. Nah, kita lihat di sini jawaban anaknya benar nggak ini. Nah, kalau jawabannya benar Bapak Ibu, nah ini langsung kita kasih nilai ya. Nah, cara memberi nilainya itu adalah di bagian sini ya. Sebentar, sorry, bukan di situ. Cara memberi nilainya di sini. Ini ada buat komentar atau timpa tanda ya. Nah, sini mau dikasih komentar apa anaknya, kalau mau dikasih komentar, kalau langsung mau dinilai juga boleh di sini. Misalnya nilainya 50 ya. Karena poinnya 100, cuma 2 soal Bapak Ibu ya. Oke. Jawabannya tidak perlu pakai akar. Misalnya begitu. Ini komentarnya dari jawaban anak ini ya, di soalnya. Ya, ini misalnya diberi nilai 30 gitu, harusnya 50 ya Bapak Ibu. Simpan. Oke, kita tutup ya. Terus untuk soal yang berikutnya, soal yang nomor 2 ini ya. Kita buat komentar di sini Bapak Ibu. Kita kasih nilai 50. Jawaban benar misalnya. Nah, misalnya begitu Bapak Ibu. Lalu kita simpan. Oke. Nah, kalau sudah semua kita simpan, kita tutup ya. Kita klik finish review Bapak Ibu ya. Jadi ini semua tadi sudah dikasih komentar, sudah dikasih nilai ya. Ini juga sama, tadi sudah. Ini tandanya selesai ya. Jawabannya disimpan sudah. Kemudian finish review. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita kembali ke posisi anak lagi ya. Kita refresh. Kita lihat nilainya. Oh, nilainya masih kosong Bapak Ibu. Kita cek kembali.
matematika ini ya. Nah, jadi di sini kalau Anda mau lihat nanti di ulasan Bapak Ibu, di ulasan ini diklik. Nah, nanti di ulasan ini akan ada komentar-komentarnya yang bisa dilihat oleh Anda. Ya, itu ulasannya. Kemudian untuk nilainya ini sepertinya belum masuk nilainya ini ya. Nanti dicek lagi sebagai guru. Karena nilainya ini sepertinya belum masuk. Kita cek lagi nanti sebagai guru ya. Nilainya supaya masuk nanti. Kita cek lagi sebagai guru. Di sini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini belum dinilai ya. Kita klik coba meminta penilaian. Nah, ini di meminta penilaian ini kita klik ya. Kemudian kita geser ke bawah. Oke, ini buat komentar. Ini kita kasih nilainya bukan 30 Bapak Ibu. Karena tadi poinnya 1, maka kita juga harus memberinya 1 Bapak Ibu. Karena kalau diisi 30 dia ternyata tidak mau ya. Maka ini diisi 1 ya. Jadi misalnya jawabannya ini benar ya 1, kalau dia jawabannya salah 0 berarti Bapak Ibu ya. Kita simpan. Oke. Kemudian tutup. Lalu yang ini kita buat ini juga 1 tandai misalnya 1,00 ya. Oke, simpan. Lalu tutup ya. Yang ini tadi 1 ya, sorry, ini kita edit kembali. Ini poinnya ya 1,00 ya. Oke, simpan. Lalu tutup jendelanya. Oke, sekarang kita cek nilainya sudah ada Bapak Ibu, 100 ya nilainya. Ini tandanya dicentang-centang, ini berarti nilainya sudah masuk Bapak Ibu, 100. Jadi memang cara memberi poin nilainya Bapak Ibu di bagian beri komentar ini. Ya ini kalau dalam bentuk ini ya, dalam bentuk uraian ya. Jadi di sini sesuai dengan nilai yang diminta poinnya Bapak Ibu. jadi tadi kan 30, 50 tadi nggak mau ya, karena di sini kita buat tadi di soal tadi 1,0 ya, poinnya harus sesuai dengan itu gitu. Sementara dia akan menghitung secara otomatis berapa jenis soalnya itu akan dihitung otomatis ya. Kalau salah 1 tadi ya, ini nilainya 50 ya. Kita coba misalnya yang ini kan salah, nggak pakai akar nih Bapak Ibu. Jadi ini kita buat nilainya misalnya 0. Karena ini salah Bapak Ibu. Oke, kita simpan. Oke. Nah, ini merah Bapak Ibu. Jadi dia tidak benar ini, merah. Sehingga nilainya menjadi 50. Oke, finish ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke siswa kembali Bapak Ibu. Kita refresh Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah ada nilainya muncul. Nah, ternyata sudah muncul Bapak Ibu nilai tugasnya. Nih, 50% ya. Oke, begitu Bapak Ibu untuk proses pembuatan tugas dalam bentuk soal uraian atau soal esai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan sungkan untuk bertanya jika ada kendala dan masalah. Terima kasih, jaga kesehatan selalu dan salam sehat.